Sebelum saya sampaikan materi ini, saya mau bikin lo sebuah pembukaan yang saya waktu saya siapin ini, saudara, saya dapat kebenaran bahwa bangsa Israel dijanjikan di tanah Kanaan negeri yang berlimpah apa? Susu dan madunya. Pertanyaan pertama, kenapa susu dan madu? Pertanyaan yang kedua, siapa sih bangsa Israel? Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara Tuhan ya memberikan sebuah jaminan, memberi sebuah kepastian kepada orang Israel karena mereka akan menduduki sebuah tempat yang namanya Kanaan. By the way, Kanaan adalah tempat yang didiami oleh suku bangsa yang raksasa, betul ya? Ya, bagi yang belum tahu saya kasih tahu. Nah, jadi konsentrasi beberapa menit ke depan, saya nggak panjang, 30 menit aja paling lama. Nah, tapi saudara perhatikan baik-baik, tolong konsentrasi. Karena saya percaya ada kebenaran-kebenaran penting yang Tuhan mau bicara kepada kita hari ini. Nah, kita mulai. Siapa bangsa Israel? Bangsa Israel adalah bangsa budak yang dijajah kurang lebih 350-an tahun. Berarti kalau kita mau lihat, hampir sama seperti kehidupan bangsa Indonesia, betul nggak ya? Dan mereka dijajah sebagai budak. By the way, budak pada zaman itu sama pembantu rumah tangga di zaman sekarang tidak sama. Budak di zaman waktu itu benar-benar budak, nggak punya hak sama sekali. Bahkan kalau kalian pernah lihat filmnya atau mungkin ya pernah lihat ya baca atau apapun, mereka itu dipaksa untuk membuat apa tuh namanya, kayak batu-batu atau apa batu batas jenisnya lah ya, untuk mendirikan bangunan-bangunan begitu. Dan mereka tuh dicambuk, pas kalau nggak kerja mereka dipukulin segala macam. Coba bayangkan, ada sebuah negeri di mana mereka dijajah kurang lebih 300-an tahun. Apa yang terjadi? Besar kemungkinan, bahkan sangat bukan besar kemungkinan, gak usah jauh-jauh lah. Indonesia merdeka sudah tahun keberapa sekarang? 77. Pertanyaan saya cuma satu, apakah kita benar-benar sudah merdeka? Dari cara kita berpikir, dari mentalnya, betul nggak ya? Bayangkan nih misalnya, saya budak, bapak saya budak, kakek saya budak, bapaknya lagi budak. Sangat-sangat besar kemungkinan orang-orang ini pasti dibesarkan dengan mental budak, dengan budaya budak, dengan cara berpikir budak, betul ya? Dan Tuhan menebus mereka, menjanjikan sebuah tempat yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Bagi yang sudah pernah, siapa yang sudah pernah ke Israel? Salah pertanyaan ya. Siapa yang pengen ke Israel? Nah, oke, baru. Saya juga belum pernah. Tapi bagi orang-orang yang pernah ke sana disampaikan, ternyata saudara, negeri Israel itu luar biasa suburnya. Tapi kalau pergi ke sebelahnya negara-negara sampingnya itu sudah sangat beda. Udaranya udah beda, kesuburan tanahnya berbeda. Nah, bayangkan sekelompok budak dipanggil sama Tuhan untuk menjadi tuan tanah di sebuah tempat yang sangat luar biasa makmurnya, tapi di tempat itu ada raksasa, harus perang. Saya mau tanya, mereka diajar perang nggak selama di Mesir? Nggak ada, mana ada mereka diajar perang, bawa lembing, nggak ada. Mereka yang cuma tahu panci, mereka tahu cuma dipaksa, disuruh, mereka cuma tahu mungkin ya masak di rumah, saya nggak tahu apa lagi jenis-jenisnya. Yang namanya budak itu pasti udah kerjaan kasar aja, boro-boro disuruh perang. Sepantaran aja mereka sama-sama bukan raksasa aja belum tentu mereka menang, betul nggak? Di mana-mana orang kalau mau perang berarti persiapan dulu, dipersiapkan tahun-tahunan, betul nggak? Dan mereka disuruh memasuki sebuah tempat, di sana ada raksasa dan perjalanannya cuman kalau dihitung-hitung 2 minggu. Bisa nggak mengubah mental budak dalam 2 minggu? Ayo coba berpikir. Kita aja kadang-kadang jadi orang Kristen udah cukup lama, bertahun-tahun aja belum tentu langsung berubah, betul nggak? Cara berpikir kita. Kita dengar khotbah, dengar kebenaran, benar nggak sih ya? Nah, masih mikir. Kita nggak langsung taat. Nah, bayangkan bangsa ini saudara, bangsa yang nggak pernah kenal Tuhan. Hanya mereka mendapat janji daripada nenek moyangnya. Kepada siapa Tuhan berjanji? Kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka hanya mewarisi janji. Dari segi kelayakan mereka nggak layak sama sekali. Coba 2 minggu dalam perjalanan.
Makanya nggak heran ini jawabannya, kenapa Tuhan bawa berputar-putar selama 40 tahun. Nanti lihat aja di peta, coba lihat dari Mesir sampai ke tanah Israel, ya. Kanan itu dulu tuh Kanan, sekarang itu Israel. Lihat aja di peta berapa lama. Kalau jalan kaki kurang lebih 2 minggu. Dan bayangkan dalam 2 minggu perjalanan Tuhan suruh bawa putar-putar. Ngapain kira-kira? Biar disiapkan mentalnya, disiapkan pribadinya. Karena mengeluarkan orang Israel dari Mesir hanya butuh 10 tulah, betul enggak? Tapi mengeluarkan Mesir dari kepalanya 40 tahun pun enggak cukup. Berapa yang masuk? Cuma 2 guys. Dari berapa juta? 3. Coba tanya sebelahmu, 2 dibanding 3 juta berapa persen? Ya tanya-tanya aja lah, dia nggak tahu jawabannya itu. Semua tewas di padang gurun. Karena itu impossible, nggak mungkin. Nggak pernah perang, budak. Kita tahunan jadi budak. Pernah nggak ya melihat ya misalnya, contoh ada orang misalnya kalian pernah bermimpi sesuatu, tiba-tiba ada yang mengatakan mimpimu, pernah? Udahlah, banyak kali cincongmu. Udahlah ini aja, pernah ngalami? Tuhan berjanji, udahlah janji-janji itu udahlah, yang realita aja. Begitulah kurang lebih mereka, dan mereka kumpul sama-sama orang-orang yang sama jenisnya. Padahal selama 40 tahun Tuhan buat mujizat, betul nggak? Kalian pernah nggak lihat selama hidup kalian batu dipukul keluar air? Kalau kira-kira misalnya nih, Andre bisa mukul batu keluar air, kalian percaya nggak sama dia? Oh saya pasti percaya, saya nyembah dia nih. Kalau bener nih dipukul batu, tebas, ini kan dipukul batu yang marah tangga kan? Bos sih bang, keluar air gitu. Dan ini bukan karena kecepatan tangan, benar-benar air keluar. Tiba-tiba Yuni ngajak kita jalan di Ancol dan dibelah sama dia lautan, coba. Gimana kita nggak percaya sama dia? Mau bilang apa pun dia, iya Yun, siap Yun gitu. Kita teriak semua, tolong kami butuh daging, tiba-tiba Aloy berdoa. Dan burung-burung datang, siap, jatuh semua, sekian juta burung. Percaya gak sama Aloy? Percayalah, dia ngomong terjadi mukjizat. Dan tiba-tiba di tengah-tengah panas terik matahari, ada awan, ada tiang awan. Apa tiang awan? Kita jalan bisa adem. Sekarang kita panas ya pakai AC kan? Zaman itu nggak ada AC. Tiang awan. Dan di padang gurun itu kalau malam sangat dingin, ada tiang api. Tiba-tiba kita lagi jalan sama Ersat, dia bilang, tenang bang, bersama saya ada tiang awan dan tiang api. Kita percaya sama dia. Tapi dengar, ada orang kayak gitu pun, 4 orang ini tadi yang dikasih mujizat, tetap aja nggak ada yang percaya. Udah nanti ada masalah, bersungut-sungut lagi. Itulah yang ternyata dialami oleh bangsa Israel. Jadi sekali lagi, mengeluarkan Mesir dari kepala orang Israel butuh 40 tahun. Kenapa sampai sekarang kita, bang kenapa sih bang ikut Tuhan kok ada masalah lagi, ya iyalah, mengeluarkan Mesir susah bos. Kita seringkali berjalan gak pakai iman, betul gak sih? Logik. Coba jujur angkat tangan sama saya, siapa yang pernah merasa selama masa pandemi ini? 1 kali aja ngalami mujizat, coba, pernah ya? Yang rasa kayaknya ini gak mungkin lah kekuatan saya. Coba angkat tangan. Nah itu berapa orang? Tuhan hidup gak? 3 tahun pandemi kita lewati. Saya masih ingat pertama kali waktu kita ngobrol-ngobrol, Andre datang, bang ini gimana ya pandemi ini bang ya? Ini tanda kedatangan Tuhan kedua kali atau apa? Jalani aja Andre, aku juga gak tahu. Tapi semua kita ngalami, betul gak sih? Semua ngalami, dipotong gajinya, semua ngalami. Tapi sampai hari ini kita bisa bekerja, kita survive. Bukan karena Tuhan baik? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Jadi Tuhan janjikan sebuah tempat yang penuh susu madunya. Tapi dengar baik,
untuk memasuki tanah itu, orang Israel harus ikutin cara Tuhan. Amin. Salah satu caranya yang kalian tahu apa? Ketika masuk tanah Kanaan, yang gak masuk akal. Disuruh mengelilingi tembok Yeriko. Masuk akal nggak sih? Tembok itu besarnya kalau nggak salah saya pernah hitung-hitung. Kalau nggak salah ya, saya lupa hitungannya. Temboknya tebalnya kurang lebih 3 meter. Kalau nggak salah 3 meter. Berapa 3 meter? Hitunglah sendiri. Temboknya 3 meter dan mereka muter-muter sambil nyembah Tuhan 7 kali. Sehari 1, 7 hari, hari ke-7 mereka putar sampai 7 kali. Dan runtuh. Masuk akal nggak sih? Kita disuruh perang nih ya. Bang, kita lawan apa bang? Lawan kampung sebelah. Gimana cara kita perang bang? Kita mutar-mutar besok. Komplain semua kan gitu. Apa kayak bang belajar gulat apa? Iya, memang disuruh Tuhan putar-putar. Tapi hancur. Sekali lagi coba pikirkan gimana ngelawan raksasa bos. Gimana? Makanya kalau kita bicara ekonomi kerajaan Allah, kadang-kadang gak masuk akal, betul gak sih? Kadang-kadang kita mungkin lagi kurang sekarang, tapi Tuhan suruh kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Itu gak masuk akal. Tapi coba taat, karena caranya cara Tuhan, amin. Kadang-kadang kita pikir dengan kita mulai taat, kita pikir kita kalah, enggak, percaya aja, pasti ada jalannya. Kadang-kadang cara yang Tuhan kasih, itu kadang-kadang gak masuk akal, tapi itu pasti sebuah kebenaran. Karena lihat, untuk memasuki tempat Kanaan tadi, Kanaan bukan surga, amin. Surga sudah selesai dibawa, kita terima Yesus, kita menerima keselamatan, betul? Tapi Kanaan bicara penggenapan janji Tuhan. Saya nggak tahu apa yang akan Tuhan kerjakan sama hidup kita semua, amin. Tapi caranya sekali lagi cara Tuhan. Yuk kita masuk, susu dan madu. Dalam yang namanya keuangan, prinsipnya itu nggak pernah berubah. Pola atau pattern bisa beda-beda tiap orang. Ada yang nanya gini, bang, gimana cara kita mengelola setelah kita kembalikan punya Tuhan, bagaimana cara kita, apakah kita tabungan berapa persen segala macam, itu semua kan beda-beda. Karena kita semua berangkat dari titik yang gak sama. Mungkin ada hari ini teman-teman yang datang dalam keadaan minus, artinya kita punya utang. Ingat pelajaran minggu lalu, utang harus diapain? Dibayar. Kenapa harus dibayar? Karena sekali lagi, nama baik itu penting, amin. Tuhan menganggap orang-orang tidak membayar utangnya sebagai orang yang fasik. Berarti apa? Kelakuan kita fasik, betul ya? Karena gini, ada banyak orang berpikir bahwa yang namanya harta cuma uang, salah. Resources kita bukan cuma uang, koneksi itu harta. Setuju nggak? Rata-rata kita mendapatkan banyak berkat, benar berkat dari Tuhan, tapi lewat manusia, betul? Jadi kalau orang bilang bahwa teman-teman yang hari ini kita punya berkat, itu berkat, itu berkat. Kemampuan itu berkat, bakat itu berkat. Nah masalahnya bagaimana kita bisa mendapat koneksi yang bagus kalau nama kita buruk, betul gak sih? Sederhana. Yang tadinya berkat mau dikasih tiba-tiba di stop. Satu orang bilang gini, jangan percaya sama dia, orang ini punya kawan, kawannya punya kawan, punya kawan, lama-lama satu kampung tahu kita, jangan percaya dia. Dulu pernah aku kasih segala macam, tiba-tiba entah lama kali dibayarnya, tiba-tiba aku tagih, makin panas, makin marah dia sama saya segala macam. Akhirnya orang cerita kemana-mana. Kalau kita belum bisa bayar, datangi, minta maaf, kasih saya waktu, amin ya. Itu kehidupan anak-anak Tuhan. Sekali lagi prinsipnya nggak pernah berubah, tapi polanya bisa macam-macam. Ulangan 6 ayat 3, baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia supaya saya belajar ini dari seorang hamba Tuhan, ya, ini Joni Herjawan, saya kutip namanya. Saya pernah lihat dia dari podcastnya, dan saya mulai kulik ini khotbahnya, dan saya share sama teman-teman. Ya, jadi begini, susu dan madu adalah makanan untuk kekuatan, betul? Jadi Tuhan kasih susu dan madu. Kenapa Tuhan gak janjikan sebuah tempat yang berlimpah-limpah emas, perak, dan segala macam? Tapi Tuhan bilang berlimpah-limpah susu dan madunya.
Susu dan madu adalah sesuatu yang kita makan untuk menghasilkan kekuatan. Makanya Alkitab katakan, saya bilang di minggu yang sebelumnya, Tuhanlah yang berikan kepadamu apa? Kekuatan untuk memperoleh. Tuhan tidak pernah menjanjikan yang namanya kekayaan itu sendiri, tapi Tuhan janjikan kekuatannya, amin. Dan supaya kalau misalnya kita masuk ke negeri itu dan kita makan susu dan madu, kita punya kekuatan. Dan saya terlalu percaya di negeri itu bukan hanya ada susu dan madu, tetapi Tuhan bilang itu berlimpah susu dan madunya. Berarti segala hal yang hari ini diberikan kepada kita, penghasilan kita, ini akan dibagi menjadi dua kategori. Mana kategori susu, mana kategori madu. Susu dimakan untuk kebutuhan atau diminum untuk kebutuhan jangka pendek, tapi madu dimakan untuk kebutuhan jangka panjang. Sekarang mari kita hidup di masa lalu. Ketika Alkitab ditulis belum ada kulkas ya. Susu tahannya berapa lama? 1 hari. Coba ada yang pernah nggak biarkan susu dibiarin gitu? Berapa lama tahannya? Anggaplah 3 hari maksimal ya. Setelah itu basi. Tapi kalau Anda biarkan yang namanya madu, itu akan bertahan lama, betul nggak? Bahkan tidak masuk kulkas. Jadi setiap penghasilan kita, setelah kita kembalikan apa yang menjadi punya Tuhan, dan 90% yang kita kelola, kategorikan terhadap 2 hal. Mana susu, mana madu. Kadang-kadang orang nggak bisa bedakan mana susu, mana madu, semua dihaltup. Hajar semua, mau susu, mau madu habis. Makanya nggak heran kita ngalami gini, kadang-kadang saya temukan ada orang sudah kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, tapi kok saya kurang bang, mungkin juga salah pengelolaannya, bukan nggak ada berkatnya. Tuhan berkati dia kok tiap bulan, tapi ngelolanya salah. Susu dimakan, madu dimakan, habis semua ya, dan kita akan belajar sama-sama. Jadi sekali lagi ya, susu ini kalau kita nggak enjoy secepatnya, itu akan basi dan itu akan terbuang. Tapi madu kita nggak boleh juga makan semuanya. Kita itu jangka panjang boleh kita makan. Nanti saya akan ajarkan. Tapi makannya pelan-pelan, ngerti ya? Oke, kita lanjut. Contoh pengeluaran dalam kategori susu. Susu ini saya bilang tadi ya, kita makan segera, kalau nggak dimakan nanti ada kadaluarsanya. Contoh nyenangin orang tua. Kita tahan-tahan, nantilah tabung dulu lah. Tiba-tiba mohon maaf orang tuanya sakit. Orang tuanya meninggal, susu kebuang nggak? Kebuang. Jadi kalau ada sekarang kita simpan, ya udah, mumpung mereka masih sehat, ajak sekali-sekali jalan-jalan, belikan sesuatu, itu namanya kategori susu, ngerti ya? Karena kalau nanti terus disimpan, kita nggak, takutnya nggak ada waktu. Kecuali sekali lagi, kecuali kita belum ada budgetnya, ngerti ya? Nah, saya akan ajarkan pelan-pelan. Yang kedua, berhemat untuk makanan yang kurang sehat. Ya, saya nggak sebut mereknya. Kita lagi kekurangan nih. Saya mau tanya, ada nggak makanan sehat yang murah? Contoh telur itu murah dan sehat. Sekere-kerenya kita coba makan yang sehat, makan sayur. Iya saya tahu abang juga masih makan nggak sehat. Iya dari mata kalian apa sih gitu. Santai-santai. Tapi terkadang dengar, gara-gara menghemat kita nggak sehat. Yang tadinya itu harusnya kita konsumsi, di jangka panjang itu kebuang begitu aja, betul nggak sih? Uang kita sia-sia, kira bayar rumah sakit. Padahal harusnya itu menjadi kategori susu, betul ya? Makan sekarang. Yo lagi susah bang, iya makan, coba sekali-sekali boleh makan yang nggak sehat, tapi jangan selalu, amin. Kita udah ulang itu, kita udah ingatin itu di bulan pertama ya, soal kesehatan. Apalagi berhemat, ini contoh-contoh aja, berhemat untuk apa? Invest penampilan misalnya. Penampilan perlu nggak sih? Kalau itu buat promosi, jangan dihemat. Mungkin dengan penampilan kita lebih bagus, kita dipromosikan untuk naik yang lebih bagus, betul ya? Apalagi pengetahuan misalnya. Kita belajar skill baru, kita dalami skill kita, itu susu. Beli buku misalnya, tambahkan pengetahuan. Jadi ingat ya, waktu kita mengelola, makanya hari ini kita akan belajar pengelolaan, pengaturan keuangan. Kita lihat penghasilan kita ini masukkan dalam kategori mana. Sampai sini jelas ya? Sekali lagi, susu itu mesti diapain?
Ya, di-enjoy, dihabiskan. Artinya itu benar-benar memang harus dihabiskan. Kalau enggak kita biarkan, itu akan terbuang begitu aja. Jelas ya? Akhirnya maaf susunya basi, terbuang gitu aja nggak ada gunanya, padahal itu harusnya segera dihabiskan. Madu, investasi. Jadi setiap kali dapat uang, ya nanti kita akan masuk ke dalam prakteknya. Itu coba cek, ini kategorinya apa? Kalau madu itu dana darurat, pensiun dan sebagainya. Dapat uang, jangan langsung dihabiskan semuanya. Coba cek, saya mesti sisihkan berapa buat tabungan, buat jaga-jaga. Sampai sini jelas ya? Jangka panjang. Pertanyaannya, Bang, bisa nggak nanti uang itu kita pakai untuk jangka panjang sekali-sekali buat kita nikmati? Ya, nanti kita akan bahas. Jadi uang untuk tabungan atau investasi bisa dipergunakan, tapi apa? Secukupnya. Jelas ya? Madu itu bisa kita makan, tapi dimakanlah secukupnya. Ya, jadi di masa engkau berlimpah, jangan lupa menyisihkan untuk persediaan, karena musim hidup nggak selamanya baik, betul nggak sih? Kadang-kadang kita ini ya, kalau lagi dapat uang ya, yang pertama mungkin kita pikirkan mau makan apa, ya kan? Mau beli apa? Dan kita nggak pernah kepikir hidup ini nggak selamanya baik loh. Ingat ya, saya pernah ngajar. Yang namanya hidup ada namanya banjir, betul ya? Pernah ya? Ada angin, betul ya? Semua rumah kena yang namanya itu, betul? Tidak selamanya itu selalu tenang, enggak. Badai itu pasti datang. Nah masalahnya, orang yang bijak adalah mereka yang mempersiapkan masa-masa yang sukar ketika masa dia lagi limpah, lagi baik-baik aja. Sisihkan aja, sisihkan aja. Itu namanya madu, amin. Jadi gini, semua yang ada di tangan kita, kita bisa enjoy, atau kita invest, atau kita waste, kita terbuang begitu aja. Tadi saya bilang, madu itu susu itu mesti diapain? Enjoy. Kita makan sekarang. Ada susu minum lah, karena susu itu kekuatan buat kita. Tapi kalau nemu madu, kita invest, simpan. Karena dia bertahan untuk jangka panjang. Kita yang tadinya harus di-enjoy, dibiar-biari, disimpan-simpan lama-lama, itu akan terbuang. Jadi semua pengeluaran kita kalau nggak kita enjoy, kita invest ya, kalau kita terbuang, kita waste gitu aja. Liburan termasuk apa? Kategori apa? Liburan bisa juga jadi madu. Jadi kita bisa simpan tapi kita enjoy sedikit-sedikit. Misalnya, coba lihat Amsal 25:16. Ya, baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Kalau engkau mendapat madu, makanlah secukupnya. Jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan itu. Jadi kalau madu itu makan secukupnya. Bisa aja nanti liburan tuh masuk kategori madu. Kita simpan, tapi contoh tiba-tiba nanti 3 bulan lagi kita makan secukupnya, ngerti ya? Kita pakai. Karena gini, kategori kalau bicara tentang pengertian rohaninya, Bang, berarti susu itu mesti 3 hari? Enggak, bukan 3 hari. Coba bijak sedikit ya, artinya sesuatu yang harus kita selesaikan. Tapi kalau kita perlu simpan dulu, tapi nanti kita pakai itu madu, ngerti ya? Ngerti ya? Jadi kalau misalnya contoh kita bilang liburan, ya bisa aja itu masih kategori madu. Kita enjoy tapi sedikit, ngerti ya? Masih ada disisakan nanti. Tapi Bang, kami boro-boro liburan, iya udah tenang aja. Ini kan lagi bicara idealnya ya. Nanti kalian akan diberkati, coba di pelajaran ini dicatat aja dulu ya. Kami enggak relate dengan kami. Iya tahu, udah tenang aja. Itu pun enggak relate sama Abang juga. Belum tentu relate buat kita semua, tapi dengar baik, ilmu itu disimpan, ngerti ya? Nanti kalau tiba-tiba kita sudah ada rezekinya, bikin ini. Susu dan madu. Kuncinya adalah apa? Budgeting. Coba berapa banyak sudah nge-budgeting di awal bulan? Beberapa ya. Yang lain yang belum, coba kita belajar. Saya ada cerita sedikit soal budgeting. Saya sebelum ini sudah berapa tahun sejak saya ngekos juga saya sudah ngebudget. Dan saya pernah sharing sama salah satu teman saya dulu satu kosan, saya cerita sama dia.
Dan saya ngajarin, yuk budget yuk. Jadi budgeting itu ada apa? Kita menyisihkan semua di awal. Setelah keluarkan semua, nanti kita tahu sisanya berapa. Nah, saya praktekin sama dia, yuk budget. Keluarkan buat ini, keluarkan buat bensin, buat kosan, keluarkan semua. Terakhir sisanya tinggal 200.000 di kantongnya. Tinggal dikit ya? Iya. Kadang-kadang kita merasa uang kita masih banyak di awal bulan, betul nggak? Dan di akhir bulan kita kaget. Lah kemana uangku semua? Pernah ngalami gitu? Oke, kalau yang pernah kita budgeting ya. Nah, kita sudah sepakat dengar firman Tuhan, 10% kita kasih kewajiban kita sama Tuhan. Sudah deal di situ ya. Yang kedua, kita mulai lakukan untuk budgeting penyisihan, katakan penyisihan. Disisihkan. Jadi penyisihan itu belum kita gunakan, tapi kita sudah sisihkan. Contoh, saya kasih ini mungkin penyisihan dalam kategori madu lah ya, kita belum pakai sekarang tapi kita sisihkan. Contoh liburan misalnya, dana darurat, pensiun, maintenance kendaraan. Sekarang ini mohon maaf, mobil itu kalau kita nggak sisihkan atau motor, butuh dana, apalagi mobil, betul nggak? Pajaknya itu lumayan. Pajak anggap 3 juta setahun, kita sisihkan tiap bulan berapa, jangan tiba-tiba di akhir bulan baru kita cari pajak. Kecuali dana kita sultan, ngerti ya? Nggak berseri uangnya, sisihkan. Jadi gini, penyisihan ini kita lakukan dalam 1 tahun. Itu 1 tahun, contoh, kita mau liburan setahun berapa kali? Misalnya anggaplah 1 kali, mau kemana? Labuan Bajo misalnya. Hitung berapa ke Labuan Bajo. Oh anggaplah 5 juta, berarti tiap bulan 5 dibagi 12 berapa? Berarti 500 tiap bulan. Oh ya, 500 kali 12, 6 juta ya. Anggaplah, gope. Jangan mau berangkat bulan 8, bulan 8 dicari. Dan kita capek menggedor pintu surga, ngerti enggak? Tuhan, aku sudah berjanji mau liburan. Di mana kau Tuhan? Guys, kalau kita bisa bijak, kenapa kita harus gedor pintu surga, betul nggak sih? Misalnya bantu orang tua berapa? Sepakati suami istri, sisihkan. Kadang-kadang hal kecil yang kita kadang lupa, kasih kado misalnya. Semua itu pengeluaran, betul nggak sih? Sisihkan. Setelah disisihkan, jadi gini, kalau kita sudah sisihkan, yang namanya madu, ya, baru masuklah kita kepada pengeluaran bulanan yang namanya susu, yang kita harus segera habiskan. Contohnya apa? Tiap bulan kita bayar sewa, betul nggak ya? Kita untuk makan dan minum, masak segala macam, uang listrik, bensin, itu saya bilang kategorinya susu, ya. Kita harus pakai, kita masih habiskan bulan itu. Anggaplah misalnya kita, kalau susu itu 1 bulan, berarti kita harus selesaikan dalam 1 bulan, ngerti ya? Tapi ingat, di awal bulan kita sudah tahu, kita sudah prediksi berapa yang kita mau keluarkan. Kalau enggak tiba-tiba semua. Yang ini keluar, ini keluar. Kita enggak tahu tiba-tiba apalagi. Kita belajar jangan sampai hutang, amin ya. Ingat minggu lalu kita bilang jangan sampai hutang, kalau bisa jangan sampai hutang. Makanya teman-teman yang kalau sekarang dalam posisi yang lagi bingung, lagi nggak tahu, coba tracking dulu di mana pengeluaran kita paling besar ya. Coba tracking. Coba duduk diam dulu, suami istri dua-dua, coba duduk. Kadang-kadang minum kopi itu, anggaplah sehari minum kopi berapa? 10.000 ceban misalnya. Kalikan 25 hari kerja berapa? 250.000. Belum kalau kopi ada snack-snacknya. Sekarang kita pikir yang kedua, coba pikirkan yang namanya parkir. Parkir itu perlu dibudget. 3.000, 4.000, 3.000, 2.000 itu banyak kalau dihitung. Anggaplah 2.000 sekali masuk, pulang 2.000 kalau motor biasa ya. 4.000 dikali 30 berapa? 120.000 juga guys. Itu kalau motor. Makanya kalau ada kepikiran pengen beli mobil, pikirkan semuanya. Jangan cuma pikirin cicilan. Kalau dulu sebelum ngambil mobil sukacitanya penuh. Sekarang cicilan. Ku nyanyi haleluya. Hilang sukacita.
Ditelepon, mana bayarannya? Iya sabar. Tuhan mau kita menghindari yang begini-begini, amin ya. Karena harusnya madu dan susu tadi, bukan madu dan racun ya, itu menjadi kekuatan buat kita, amin. Harusnya itu menjadi kekuatan di masa depan kita. Berapa banyak yang pengen jadi kaya? Amin. Katakan amin. Mari belajar kita maksimalkan susu dan madu di tangan kita. Jadi sekali kasih sebuah notes. Semakin besar pemasukan, maka perbesarlah investasi, bukan gaya hidup, setuju ya? Jadi kalau tambah gaji, pikirkan saya mau nabung berapa dulu, jangan langsung gaya hidupnya. Percaya sama saya, namanya keinginan itu gak akan pernah habis ya. Gak pernah habis. Kadang-kadang kita pikir tuh kebutuhan, padahal itu keinginan. Kalau belum waktunya jangan dibeli, amin. Jam tangan nggak ada, nggak usah pakai. Baju itu aja nggak apa-apa daripada ngutang. Kecuali tadi untuk supaya kita mungkin perform, ya oke lah. Itu pun kalau ada di tanganmu, amin. Dan kalaupun kita bisa nggak bang ngutang, ini kalau saya ya, ini pribadi saya. Bisa-bisa aja kalau sanggup bayar bulanan, ngerti ya? Nggak ada masalah. Contoh iPhone, siapa bilang itu barang mahal? Itu barang mahal, tapi kalau kita gunakan untuk sebuah investasi, bisa mendatangkan uang, betul nggak? Kita bikin podcast misal dari situ, konten misalnya. Tapi seringkali kadang-kadang, mohon maaf, itu cuma gaya hidup, supaya keren dilihat orang. Dan kita yang setengah mati, cicil tiap bulan. Nah, itu yang saya bilang tadi, belajar. Coba, nanti masing-masing, ini bisa relatif beda-beda, menafsirkan mana susu, mana madu ya. Tapi ingat, susu harus di apa? Enjoy, habisin. Kalau nggak dihabisin nanti basi. Madu? Simpan. Kalau mau di-enjoy secukupnya, oke? Kalau enggak, jangan biarkan sampai ada yang terbuang. Coba bilang sebelahmu, jangan biarkan ada yang terbuang. Sebagai penutup, dengan melakukan budgeting, kita terlihat miskin di depan, tapi kita terhindar dari kekagetan. Coba, misalnya kita budget nih, tinggal cepet ya, iya. Tapi buat makan sudah ada, buat parkir sudah ada, buat ini sudah ada, semua sudah ada. Hari Minggu makan-makan ada. Gak apa-apa cepet di tangan, di kantong, tapi itu benar-benar uang yang free, merdeka, ngerti ya? Kalau enggak, kita enggak budget, kita akan kaget-kaget. Siapa yang mau kaget? Itu suka jantungan. Iya kan? Tanggal 20 udah koma semuanya. Coba minggu ini sederhana khotbahnya. Coba dibudget. Saya ulang sedikit ya. Kalau untuk yang namanya madu, dahulukan, sisihkan dulu. Nah, hitung susunya berapa. Jadi kita buat misalnya sehari-hari itu berapa gitu. Kalau kita dalam fase belum ada bisa bang buat madu, nggak apa-apa, susunya dulu, kelarin semuanya, kelarin. Artinya kita sudah budgeting dari awal. Tapi kalau kita ternyata masih cukup lah nih, udah. Karena sekali lagi, kadang-kadang kalau kita bilang nabung itu cukup, nggak ada cukup. Jangan pernah nabung di akhir, ngerti ya? Sisihkan semua di awal, sisihkan. Ingat penyisihan. Nah, saya berdoa kita semua dalam keadaan diberkati oleh Tuhan, amin.